Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini ditulis oleh akun yang bernama Omras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Kali ini ceritanya berjudul Anak Majikan. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, yuk langsung saja, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tampak seorang wanita tua sedang sibuk menyapu ketika sebuah mobil Kijang Innova memasuki halaman rumah yang cukup luas tersebut. Ia tersenyum ke arah mobil begitu tahu siapa yang datang. Ya, mereka adalah keluarga baru yang akan menempati rumah itu. Rumah yang sudah hampir 6 tahun kosong tanpa penghuni. Hanya saja setiap 2 kali dalam seminggu, rumah tersebut dibersihkan oleh Bu Munah dan anaknya, sehingga rumah tetap bersih dan terawat. Karena rumah itu memang sudah dijaga oleh keluarga Bu Maimunah secara turun-temurun, karena pemilik pertama dari rumah tersebut sangat dekat dengan keluarga Bu Munah. Kita panggil saja seperti itu. 6 tahun lalu memang pernah ada sebuah keluarga yang mengontrak rumah itu, tapi hanya bertahan sekitar 6 bulan saja. Karena setelahnya keluarga itu pindah ke kota yang jauh lebih ramai. Bahkan separuh uang kontrakan yang sudah dibayar pun selama setahun itu pun mereka ikhlaskan begitu saja. Selamat pagi Pak, Bu, sapa Bu Munah ketika mereka turun dari mobil. Lalu mereka memperkenalkan diri masing-masing. Tidak usah panggil segala ibu atau nyonya, panggil saja nama saya Grace, Bu, kata Grace tersenyum dengan ramah. Bu Munah sedikit kikuk dengan kedua majikan baru itu. Ya, karena mereka sangat ramah dan baru pertemuan pertama saja, mereka sudah menghapus jarak yang seharusnya terbentang jelas antara majikan dan bawahan. Mereka hangat, sangat-sangat hangat. Mereka memperlakukan para bawahan layaknya keluarga sendiri. Tidak ada batasan di sana, semuanya mereka anggap setara dan sama. Perlakuan yang sangat jarang Bu Munah temui. Padahal ia sendiri sudah sering menjadi pembantu di sana-sini. Lelah sekali rasanya, Bu, ucap Grace. Tentu saja, Bu. Maksud saya, Nak Grace. Memangnya Nak Grace ini dari mana? Ibu dengar dari logatnya seperti bukan dari Kalimantan ya? Memang benar, Bu. Saya asli dari Manado. Oh, Manado. Di mana itu ya? Di Pulau Jawa kan? Grace tertawa. Ia langsung menghentikan pekerjaannya. Bukan di Jawa, Bu, tapi di Sulawesi Utara, ucap Grace menjelaskan. Oh, Sulawesi. Maaf Nak Grace, Ibu taunya cuma Pulau Jawa saja, pulau yang ada di luar Kalimantan ini. Ya, tidak apa-apa, Bu. Oh ya, Ibu tidur di sini kan? Bu Munah menggeleng. Saya tidak pernah tidur di sini, Bu. Nak, dari majikan-majikan saya yang dulu pun ya saya tidak tidur di sini. Kenapa? Tanya Grace pada kala itu. Sebab rumah saya dekat dari sini, cuma 2 kilo. Alis Grace mengerut. 2 kilo itu jauh, Bu. Apalagi kalau jalan kaki. Bu Munah tersenyum. Tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimana kalau Ibu nanti tinggal di sini saja? Biar tidak capek bolak-balik, Bu. Kasihan, Bu, setiap hari harus PP 4 km. Aduh, bagaimana ya, Nak? Ibu punya suami ya? Saya sudah bercerai 15 tahun lalu. Saya tinggal di rumah itu ya ikut anak dan juga menantu saya, Nak. Grace kemudian memeluk Bu Munah. Tangannya yang halus dan lentik itu tidak segan-segan mengusap air mata Bu Munah ketika beliau mulai terisak menceritakan sebab perceraiannya dulu. Ibu, sudah Bu, jangan sedih lagi. Saya juga jadi ikutan sedih, Bu. Sabar ya, Bu, ucap Grace bergetar.
Kenapa sayang? Tanya suami Chris yang menghampiri mereka bersama dengan anaknya. Cepat-cepat Bu Munah mengusap air matanya. Ini Bu Munah bercerita tentang suaminya. Oh ya sudah, kalian lanjutkan saja ngobrolnya. Aku mau menemani Moses bermain dulu. Dan setelah dibujuk, akhirnya Bu Munah pun mau tinggal di rumah itu. Ia mengabdikan diri untuk melayani majikannya tersebut. Namun baru 2 hari tinggal di sana, Bu Munah mulai merasa ada yang aneh terhadap Moses. Anak laki-laki majikannya yang berusia 4 tahun itu sering kedapatan sedang berbicara sendiri. Tatapan matanya juga seperti sedang ada seseorang yang sedang bersamanya. Namun saat itu tidak ada siapapun selain dirinya sendiri di ruangan tersebut. Nah, iya Bu. Sudah berapa kali Ibu melihat Moses berbicara sendiri saat bermain? Bukan berbicara sendiri seperti anak-anak pada umumnya ketika bermain dalam memerankan boneka atau mobil-mobilan, tapi seperti sedang tanya jawab bersama seseorang. Nak, kenapa ya? Tanya Bu Munah. Sangat berhati-hati takut majikan baiknya itu tersinggung. Namun reaksi tidak terduga ditunjukkan oleh majikannya itu. Ia malah tersenyum. Biasa Bu, wajar pada anak-anak yang tidak punya teman seperti Moses. Mereka akan menciptakan teman hayalannya sendiri. Meski tidak terlalu mengerti, Bu Munah langsung mengangguk. Ibu permisi ke dapur dulu ya Nak, ucap Bu Munah lalu berjalan ke dapur. Ketika akan membuang sampah, Bu Munah melihat Chris tengah menatap anaknya yang sedang bermain. Namun ketika Bu Munah tiba di tempat pengumpulan sampah, ia kembali melihat sosok Chris yang tengah melukis di halaman. Allahu Akbar, ucap Bu Munah kaget. Kebetulan sekali Chris menatap Bu Munah dengan bibir tersenyum. Lalu ia kembali melanjutkan lukisannya. Cepat-cepat Bu Munah masuk ke dalam rumah. Dan ketika ia melihat ke arah di mana ia melihat sosok Chris yang tengah menatap anaknya tadi, Bu Munah tidak mendapati siapa-siapa di sana. Hanya ada Moses yang masih asik bermain mobil-mobilan. Kita pinjam itu, ujar Moses tiba-tiba seraya menunjuk mobil-mobilan berwarna merah yang terus berjalan dengan sendirinya. Mobil-mobilan merah yang dikira Bu Munah bisa dijalankan dengan remote. Namun anehnya ketika Moses berdiri untuk mengambil mobil-mobilan itu, tiba-tiba saja mobil-mobilan merah tersebut berjalan tidak tentu arah dan berusaha menjauh dari Moses. Berulang-ulang Moses mengatakan kata-kata yang sama seraya menunjukkan pada mobil-mobilan itu, membuat Bu Munah langsung mendekatinya. Beliau mencoba membantu menangkap mobil-mobilan tersebut dengan tangannya. Akan tetapi mobil-mobilan itu seakan-akan menghindari keduanya. Akhirnya Bu Munah pun menyerah dan langsung menggendong Moses, lalu membawanya menemui Chris. Kenapa Bu? Tanya Chris ketika Bu Munah sudah berdekatan ataupun berada di dekatnya. Itu Nak, mobil-mobilan Moses jalan sendiri. Dia terus bilang pinjam, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ibu bantu menangkap mobil-mobilan itu, malah tidak dapat-dapat. Chris tidak menjawab, namun ia langsung berjalan ke rumah. Tentunya untuk memastikan perkataan Bu Munah. Dan ketika mereka melihatnya kembali, mobil-mobilan itu ternyata ada di antara mainan-mainan yang lainnya tanpa bergerak sama sekali. Itu apa Bu? Mungkin Ibu terlalu capek bekerja hari ini, jadi sekarang sebaiknya Ibu istirahat saja dulu Bu, ucap Chris dengan bibir tersenyum. Iya Kak, selama ini aku tidak pernah begini sebelumnya. Padahal pekerjaan di sini termasuk yang paling mudah. Dulu-dulu itu pekerjaanku jauh lebih berat dari ini. Oh, mungkin juga karena usiaku, Bu Munah membatin. Dia ada di sini. Sekilas Bu Munah mendengar pertanyaan Chris pada anaknya. Namun entah apa lagi setelah itu, karena Bu Munah sudah keburu menjauh dan ia tidak ingin ketahuan menguping oleh majikan baiknya tersebut. Dia, siapa dia yang dimaksud Nak Chris ya? Gumam Bu Munah berpikir. Malam itu Chris pamitan pada Bu Munah ingin makan di luar bersama suami dan anaknya. Iya Nak Chris, hati-hati ya.
Ibu ada yang mau dipesan atau tidak? Tidak ada nak, terima kasih ya. Bu Muna menuju dapur setelah kepergian majikannya itu. Ia membuat kopi panas dan sepiring nasi lengkap dengan sisa kari daging sore tadi. Saat masih menikmati makanannya, Bu Muna mendengar suara langkah berlarian di depan ruangan dapur. Namun ketika dicek, suara itu langsung menghilang. Setelah meyakinkan bahwa itu hanyalah hayalannya saja, Bu Muna pun kembali tenang. Selesai makan, Bu Muna langsung berjalan ke arah kamarnya untuk segera tidur. Karena majikannya tadi pergi dengan mengunci pintu utama agar Bu Muna tidak terganggu meski mereka pulang larut malam. Baru sebentar saja membaringkan tubuhnya di atas kasur, Bu Muna kembali mendengar suara seperti seseorang berlarian di depan pintu kamarnya. Mengingat kejadian tadi siang membuatnya semakin takut, apalagi rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Tetapi selama ia mengurus rumah itu, tidak pernah sekalipun ia mengalami kejadian ganjil yang sampai-sampai membuatnya ketakutan seperti sekarang ini. Entahlah, ia masih berusaha untuk tetap tenang dan mengacuhkan suara-suara itu. Pagi-pagi sekali Bu Muna terbangun guna menyiapkan sarapan untuk majikannya. Namun saat akan mengiris bawang pisau yang sebelumnya ia taruh di tempat biasanya tersebut, tiba-tiba lenyap. Ia mencari-cari di sekitaran dapur dan lemari, tapi sama sekali tidak ada satupun pisau yang ia temukan. Untuk beberapa saat Bu Muna terdiam. Ingin sekali ia menanyakan pada majikannya tentang pisau-pisau itu, tapi ia urungkan niatnya tersebut. Setengah 6 pagi, Grace ke dapur. Ia mengambil air dan tampak heran karena nasi goreng yang ia pesan kemarin belum ada di meja. Bu, tolong buatkan nasi gorengnya. Masakan ibu enak soalnya. Iya nak, sebenarnya ibu sudah dari subuh tadi masak nasi goreng, tapi pisaunya tidak ketemu. Nak Grace, simpan di mana ya pisaunya? Alis mata Grace berkerut, menunjukkan keheranannya. Saya nggak ada nyimpan pisau bu, semua pisau kan ada di dapur, ujar Grace lalu mulai mencari-cari keberadaan pisau-pisau tersebut dan anehnya pisau tidak ditemukan dimanapun. Namun tiba-tiba tangisan Moses terdengar dari kamarnya. Ya, anak seusia Moses sudah disuruh tidur sendiri oleh kedua orang tuanya, hal yang tidak biasa bagi Bu Muna. Pada kala itu Grace langsung bergegas menuju kamar anaknya, diikuti oleh Bu Muna yang berjalan dengan tergesa-gesa mengimbangi langkah Grace. Setibanya di kamar anaknya, mereka kaget melihat lengan Moses sudah berdarah, dan mereka lebih terkejut lagi ketika melihat semua pisau yang dicari ada di dalam selimut anak itu. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Muna. Beliau segera mengambil pisau-pisau itu dari atas kasur Moses. Wajah Grace sangat panik kala itu. Ia dan suaminya berdebat dalam bahasa daerah yang tentu tidak dipahami oleh Bu Muna. Beliau mengira mereka sedang menyalahkannya, sehingga Bu Muna langsung maju dan meminta maaf pada pasangan itu. Tidak bu, ini bukan salah ibu kok, ucap Grace. Ini salah saya, karena saya tidak jujur dari awal pada ibu. Lanjutnya, Bu Muna tertegun entah apa maksud majikannya itu. Bu Muna cemas menunggu majikannya yang tidak ujung pulang. Padahal mereka pamitnya cuma sebentar untuk membawa Moses berobat. Ya Allah, semoga Moses baik-baik saja. Menjelang sore majikannya itu pun pulang. Wajah keduanya pun terlihat tidak biasa, seperti ada sesuatu yang terjadi, padahal saat itu lengan Moses yang terluka pun sudah diobati. Tapi Bu Muna enggan untuk bertanya lebih jauh, meskipun ia sangat penasaran dengan perkataan Grace tadi pagi. Malam harinya ketika Bu Muna baru saja hendak tidur, Grace masuk ke dalam kamarnya. Ada apa nak? Tanya Bu Muna. Sebelum menjawab pertanyaan Bu Muna, Grace terlebih dahulu menarik napas panjang. Anak saya, perkataannya terhenti. Ada apa dengan Moses? Dia tidak kenapa-napa kan? Sudah sejak bayi, Moses diikuti sosok makhluk halus. Katanya itu merupakan peliharaan yang terlantar oleh kakek saya. Dia bermaksud ingin mengambil Moses dikarenakan kesalahan kakek saya dulu.
Sudah berbagai macam cara dan upaya kami lakukan untuk menjauhkan Moses dari makhluk itu, bahkan sampai harus membawa Moses pindah pulau. Tapi semua yang kami lakukan sia-sia, karena sampai ke sini pun makhluk itu masih mengikuti. Saya bingung, Bu. Saya tidak sanggup kehilangan Moses. Chris terisah. Jadi yang ibu lihat Moses sedang berbicara sendiri itu memang benar karena ada sesuatu di dekatnya. Chris mengangguk. Dia juga bisa melihat yang tidak bisa kita lihat, Bu. Saya awalnya mengira itu hanyalah penunggu di rumah ini, tapi ternyata bukan. Di daerah sini juga ada orang yang bisa melihat makhluk halus seperti itu. Malah beliau sering kasubalahan atau kerasukan. Namanya Nihasnah, usianya kurang lebih 80 tahunan. Cerita Pemunah. Kalau orang yang bisa mengusir makhluk-makhluk seperti itu, ada tidak, Bu? Pemunah terdiam sejenak. Ia mencari-cari orang yang bisa seperti itu di desanya. Rasanya tidak ada, Bu, kecuali Guru Ridwan. Beliau ini sering membantu orang-orang yang kesurupan. Di mana rumahnya, Bu? Di desa sebelah 30 sampai 40 km dari sini. Kalau begitu, Ibu bisa antarkan kami ke sana. Waduh, maaf sekali. Saya tidak bisa, Nak. Ibu sudah tidak sanggup naik motor sejauh itu. Kita naik mobil, Bu. Jalanan ke sana itu hanya jalan setapak, Nak. Cuma motor yang bisa tembus ke sana. Tapi kalau Nak Grace mau menunggu, biasanya beliau itu sering diundang untuk ceramah di masjid-masjid di sekitaran desa ini. Ya kalau menunggu rasanya tidak bisa, Bu, karena setelah kejadian tadi pagi itu, saya terus-terusan merasa ketakutan. Pemunah menghela nafas panjang. Kalau begitu, Nak Chris kesana diantar sama anak saya dan temannya. Apa Nak Chris mau? Boleh, Bu, saya mau, jawab Chris dengan cepat. Malam itu juga mereka pergi ke rumah Pemunah. Kebetulan sekali rupanya anak Pemunah sedang pergi bersama teman-temannya. Entah kapan mereka akan pulang, Pemunah tidak mau berdiam diri. Beliau ke sana kemari mencari orang yang mau mengantarkan ke rumah Guru Ridwan. Sebetulnya tempat yang akan mereka datangi itu bukanlah rumah asli dari Guru Ridwan, karena sebenarnya Guru Ridwan adalah orang luar yang memang sudah tinggal di sana cukup lama, sebab beliau ingin mengabdikan diri di sana sambil berdakwah. Tapi rata-rata jawaban mereka tidak ada yang mau mengantarkan ke sana dengan alasan jauh dan sepi atau perjalanan ke sana sangat rawan dengan binatang buas. Tidak ada harapan satu-satunya mereka ialah menunggu anak Pemunah datang. Menjelang pukul 2 dini hari, datanglah anak Pemunah. Ia pulang dengan membawa hasil pancing yang lumayan banyak. Ia tampak kaget melihat ada Chris di rumahnya. Kenapa, Mah? Kau bisa antarkan mereka ke rumah Guru Ridwan? Ujar Pemunah balik bertanya. Lelaki itu mengangguk. Kapan? Sekarang juga, jawab Chris tidak sabar. Anak Pemunah terdiam sejenak. Tatapan matanya beralih ke ibunya. Bisa, Nak? Tanya Pemunah. Bisa, Ma, tapi... Tolong sekali lagi, ini demi anak kami, ucap Chris. Ya sudah, jawab anak Pemunah yang menyanggupi. Tapi suami saya juga ikut. Bisakah kita minta tolong pada temanmu? Kamu tidak perlu khawatir, saya akan bayar. Anak Pemunah langsung keluar untuk memanggil temannya yang tadi pulang bersama dengannya. Setelah tawar-menawar, akhirnya orang itu mau ikut mengantarkan mereka ke rumah Guru Ridwan. Angin dingin begitu sangat menusuk tulang. Grace yang berada di boncengan anak Pemunah itu nampak menggigil. Ia peluk erat Moses yang duduk tertidur di tengah-tengah mereka. Jalanan utama begitu sepi dan lengang, membuat Chris merasa tidak nyaman, sehingga Chris hanya menundukkan kepalanya. Tidak beberapa lama kemudian, mereka mulai memasuki jalanan berbatu. Saat Chris melihat ke depan, rupanya jalanan itu hanya tanah yang dilapisi bebatuan, sementara di samping-samping jalannya berdiri deretan pohon karet dan juga rumput yang sudah sangat tinggi. Untungnya Anto yang merupakan teman anak Pemunah memelankan laju motornya
sehingga posisi mereka berdua berada di belakang motor yang dinaiki oleh Grace, membuat rasa takut Grace sedikit berkurang. "Pegangan ya, Bu. Jalanan di depan menanjak," ujar anak pemuda. Grace berpegangan pada jaket lelaki itu, sementara tangannya yang lain masih memeluk sang anak. Begitu juga dengan suaminya Grace, yang terlihat begitu sangat erat berpegangan pada bel motor. Tidak beberapa lama kemudian, jalanan yang tadi menanjak kini kembali menurun. Grace sampai merosot ke depan karenanya. Tubuh Moses terhimpit oleh Grace dan anak pemuda. Tidak berapa lama mereka berhenti di depan jembatan yang mirip seperti jembatan darurat, karena hanya terbuat dari kayu-kayu bulat yang berukuran kecil-kecil. "Tidak apa, saya akan jalan kaki saja," ujar Grace. "Tidak apa-apa, Bu. Jembatannya kuat kok. Itu tadi ada ular melintas di ujung jembatan sana, makanya saya berhenti dulu." Setelah berkata seperti itu, anak pemuda langsung menggegas motornya kembali dan melewati jembatan itu tanpa ragu-ragu. Berbeda sekali dengan Grace yang ketakutan. Tidak lama tangannya bahkan sampai berkeringat. Kedua lelaki yang mengantar mereka itu rupanya sudah sangat handal dalam melewati medan jalan yang seperti itu. Padahal jembatan tadi sama sekali tidak memiliki pagar untuk mengurangi rasa takut pengendara. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, turun naik lungguh atau tanjakan, menyeberangi jembatan yang memacu adrenalin. Entah sudah berapa kilometerkah jalan yang mereka tempuh itu. Embun mulai turun diiringi hembusan angin yang membuat dedaunan pohon bergoyang dan mengeluarkan suara gemerisik. Grace semakin menggigil dan bertanya, "Masih jauh ya?" "Sudah tidak jauh lagi, Bu. Sekitar 5 kilometeran. Setelah melewati bekas sekolahan SD itu, nanti belok sedikit ke area perkuburan. Nah di situ sekitar 5 kilometeran kita tiba di desanya." Bekas sekolah yang dimaksud oleh anak pemuda sudah terlihat. Bangunan sekolah itu terlihat sangat menyeramkan bagi Grace, apalagi di sana sama sekali tidak ada penerangan. Bau bunga-bungaan yang sering terdapat di pemakaman tercium, pertanda area perkuburan yang dimaksud anak pemuda tadi itu sudah dekat. Tiba-tiba sepeda motor Anto mati tepat di depan area makam, membuat anak pemuda terpaksa harus ikut menghentikan motornya. "Kenapa toh? Businya mati kurasa." Untung saja lelaki itu membawa busi baru di dalam jok motornya, sehingga mereka tidak terlalu lama berada di sana. Suara binatang malam yang terdengar di sekitar sana membuat Grace ketakutan. Setelah motor Anto kembali hidup, perjalanan pun kemudian dilanjutkan. Singkat ceritanya, setelah melewati gerbang masuk desa, dari kejauhan Grace melihat obor yang terpasang di depan setiap rumah warga. Nampaknya listrik belum masuk sampai ke desa ini. Udara mulai terasa hangat ketika memasuki desa. Mereka juga berpapasan dengan salah seorang warga yang baru kembali dari sungai. Rata-rata rumah di sana berukuran lebih kecil dan terbuat dari kayu. Grace mengedarkan pandangannya ke setiap rumah-rumah warga. Tampaknya ia begitu menyukai suasana asli pedesaan tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, motor mulai memasuki halaman sebuah rumah berukuran kecil, namun berbentuk bangunannya itu mirip sekali dengan rumah adat Banjar. Di depan rumah itu juga terdapat sebuah obor yang menyala. "Kita sudah sampai," ujar anak pemuda seraya turun dari motornya. Beberapa kali ia mengucapkan salam sambil terus mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat kemudian barulah pintu dibuka oleh seseorang. Lelaki berusia 18 tahunan itu mempersilahkan mereka semua masuk. "Guru sedang sholat, mari silakan masuk." Mereka semua pun kemudian masuk dan duduk balampar atau duduk di lantai di ruang tamu. Tidak beberapa lama kemudian, seorang laki-laki berkopiah putih mengambil mereka, dan beliaulah adalah Guru Ridwan yang dimaksud oleh pemuda. Wajahnya begitu teduh dan suaranya pun begitu lembut terdengar.
Beliau mendengarkan Chris dan juga suaminya bercerita. Sesekali beliau menatap Moses dengan bibir tersenyum. Jadi saya sangat berharap makhluk itu bisa diusir agar tidak mengganggu anak saya lagi. Pemuda yang masih berusia 18 tahun itu pun muncul dari dapur dengan membawakan 4 gelas kopi panas dan stoples kue kering. Insya Allah, Guru Ridwan meminta izin kepada kedua pasangan itu untuk menyentuh Moses. Moses terlihat diam berada di pangkuan Guru Ridwan. Beliau mengusap-usap kepala anak itu, lalu kemudian beliau mulai bertanya kepadanya. Beberapa pertanyaan ringan Moses jawab dengan sangat lancar. Namun ketika Guru Ridwan menanyakan tentang siapa nama temannya, Moses langsung terdiam. Kepalanya juga langsung menunduk. Guru Ridwan kemudian mengalihkan lagi pertanyaannya, dan seketika Moses mengangkat kepala lalu menjawab pertanyaan beliau dengan lancar. Tapi ketika kembali ditanyakan tentang temannya, Moses lagi-lagi terdiam. Begitulah seterusnya. Anak pintar, Moses suka kucing? Tanya Guru Ridwan. Suka? Bapak punya beberapa ekor kucing, Moses mau lihat. Mau. Lalu Guru Ridwan meminta pemuda tadi untuk mengambilkan seekor anak kucing untuknya. Anak kucing belang 3 yang sangat lucu itu membuat Moses tersenyum senang. Guru Ridwan membiarkan Moses bermain dengan anak kucing itu. Kalau Moses mau, Moses boleh membawa kucing itu. Bagaimana? Raut wajah Moses yang tadinya riang seketika berubah. Kemudian pelan-pelan ia menggeleng. Nanti kucingnya diambil. Siapa yang mengambil? Dia. Chris menutup mulutnya dengan tangan. Sementara Anto dan anak pembuna saling pandang. Guru Ridwan menarik nafas panjang dan semuanya hening. Lamat-lamat dari toa masjid terdengar lantunan sholawat tahrim menjelang azan subuh. Sebagai penanda akan masuknya waktu sholat subuh bagi umat muslim, Guru Ridwan pun pamit pada tamu-tamunya untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Chris tertidur berbantalkan kaki suaminya, begitu juga dengan Anto dan anak pemuna. Dan ketika Guru Ridwan kembali, beliau mengatakan jika malam nanti akan membantu masalah Chris dan suaminya. Setelah selesai sarapan bersama tamu-tamunya, Guru Ridwan berpamitan pergi ke pesantren yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Bersama si pemuda itu, lokasi pesantren itu hanya berjarak 30 meter dari rumah. Setelah Guru Ridwan pergi, mereka kembali melanjutkan tidurnya. Bahkan Anto sampai mendengkur, karena memang selama semalaman, ia belum sempat untuk beristirahat. Ketika memasuki pukul 3 sore, Guru Ridwan pulang. Beliau membawa beberapa nasi bungkus yang langsung diberikan pada para tamunya. Kalau kalian berdua tidak keberatan, saya akan coba meruqyah Moses. Chris langsung mengangguk. Saya dan suami saya tidak keberatan sama sekali. Bahkan kami sangat berterima kasih dengan Ustadz karena sudah mau membantu kami. Dan sore harinya, beberapa pemuda yang katanya datang dari pesantren itu berkumpul di rumah Guru Ridwan. Mereka semua ramah dan tidak pernah lepas dari senyumannya. Namun saat akan diruqyah, Moses mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tatapan matanya pun terlihat sangat tajam. Sesekali Guru Ridwan menatap anak itu, sepertinya beliau sudah tahu kalau Moses sudah dirasuki oleh jin yang mengincarnya. Terlepas dari pengawasan Guru Ridwan, ketika beliau menunaikan sholat maghrib, pemuda yang semalam diminta untuk memberikan anak kucing pada Moses malah terlihat mengajak Moses untuk bermain dengan anak kucing lagi. Tapi tiba-tiba saja, Moses mengangkat anak kucing itu, lalu kemudian langsung mematahkan leher anak kucing tersebut hingga mati, membuat si pemuda, Anto dan anak pemuna terkejut. Tidak henti-hentinya pemuda itu beristighfar sambil mengelus dada. Dia selalu begitu saat akan diobati, ujar Chris. Bahkan ketika Guru Ridwan keluar, beliau juga terlihat kaget melihat anak kucing lucu itu sudah tergeletak dengan leher yang patah. Tolong kubur anak kucing itu, kata Guru Ridwan pada si pemuda. Beberapa saat kemudian, Guru Ridwan dan beberapa santri lainnya mulai mengaji di sekitaran Moses. Awalnya anak itu tampak biasa-biasa saja,
Namun tidak lama kemudian, ia mulai berteriak dan mengamuk. Dua orang pemuda langsung membantu memegangi Moses yang terus meronta-ronta, sementara yang lainnya masih mengaji. "Kau anak seorang pemabuk dan pendosa," teriak Moses dengan suara yang sudah terdengar lain. Bahasanya pun tidak dimengerti oleh Grace, namun anak pemunah paham artinya. Karena bahasa daerah yang digunakan oleh Moses merupakan bahasa daerah dari tempat guru Ridwan berasal. Aneh dan tidak masuk akal, seorang anak kecil yang bahkan belum sampai berbulan-bulan tinggal di pulau Kalimantan itu sudah sangat lancar berbicara dalam salah satu bahasa daerah yang jarang orang sana gunakan. Di Kalimantan sendiri, bahasa setiap suku itu berbeda-beda. Bujur, apa yang Ikam sambat tadi dasar bujur? Tuh kenapa? Benar, apa yang kamu katakan itu memang benar, lalu kenapa? Ujar guru Ridwan tersenyum. Kata kalian babi itu haram, anjing itu haram, tidak ada yang memberkati. Sebisa mungkin kalian hindari, tapi zina, gibah, fitnah, alkohol, tuak, arak, judi. Yang ku pertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Dengan sangat fasih Moses mengatakan hal itu, raut wajahnya pun seakan mengejek. Nah, kenapa sampai ke situ? Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa kamu ingin mengambil anak ini? Jawab dulu pertanyaanku tadi, baru akan ku jawab pertanyaanmu. Kalau kita membahas itu, tidak akan cukup waktu 24 jam. Jadi, munafik, kamu adalah contoh orang munafik. Menjawab pertanyaan sesederhana itu pun kau tidak bisa. Dasar munafik, potong Moses sambil merontak ingin menyerang guru Ridwan. Kalau gue jawab pertanyaanmu itu, apa kau akan meninggalkan anak ini? Jawabannya tidak kan? Aku tahu pertanyaanmu itu hanya untuk mengulur waktu. Berbelit-belit, pertanyaanku sederhana, tapi kau buat seakan seperti benang kusut. Dan aku tidak akan tunduk atau takut pada orang sepertimu. Guru Ridwan meletakkan tangannya di atas kepala Moses yang terus menjerit. Hingga beberapa saat kemudian, tubuh Moses mulai melemah. Kedua pemuda tadi diarahkan untuk membaringkan Moses di atas lantai. Guru Ridwan kemudian lanjut membacakan doa-doa sampai Moses terbangun. Suaranya sudah berubah seperti semula, sebagaimana layaknya suara anak-anak. Setelah tersadar itulah guru Ridwan mengarahkan pada dua pemuda tadi untuk membawa Moses ke pemandian. Air di dalam ember hitam itu dibacakan doa-doa, lalu kemudian Moses dimandikan. Ia menangis kala air itu mengguyur tubuhnya, dan setelah itu ia langsung digendong oleh ibunya. Insya Allah, Moses tidak akan diganggu makhluk itu lagi, ujar guru Ridwan pada ayahnya Moses. Syukurlah. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih. Malam ini sebaiknya kalian menginap di sini saja, karena kasihan Moses kalau harus dibawa pulang malam-malam seperti ini. Malam itu mereka semua menginap di rumah guru Ridwan, dan keesokan paginya mereka akan pulang. Grace dan suaminya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Pagi harinya guru Ridwan terlihat sudah berdiri di halaman rumah sambil menggendong Moses. Sesekali tangan beliau menunjuk ke arah sarang burung yang berada di atas pohon jambu. Moses terlihat senang, apalagi ketika melihat kucing-kucing yang berlarian. Kira-kira pukul 8 pagi mereka berpamitan pulang. Jalanan yang kemarin malam terasa menyeramkan, sangat berbeda bila dilihat di pagi hari. Tapi berbeda dengan keadaan di bekas sekolahan yang walaupun dilihat di siang hari, tetap saja auranya sangat berbeda dan menyeramkan. Sesekali mereka berpapasan dengan orang-orang yang baru berangkat menyadap karet. Hingga singkat ceritanya, mereka pun sampai di rumah pemunah. Wanita tua tersebut menyambut mereka dengan hangat. Bagaimana nak Grace? Semuanya sudah selesai bu, kata Ustadz Ridwan. Moses tidak akan diganggu oleh arwah itu lagi. Syukurlah, alhamdulillah. Ibu senang sekali mendengarnya nak. Setelah mengobrol sejenak, suami Grace langsung membayarkan apa yang sudah mereka janjikan pada Anto dan anak pemunah. Meski pada awalnya anak pemunah tidak mau menerimanya, namun setelah dibujuk oleh Grace dan suaminya, lelaki itu pun mau mengambil uang yang diberikan kepadanya.
Semenjak saat itu kehidupan mereka di rumah tersebut berjalan dengan normal tanpa ada yang ditakutkan lagi. Bu Muna pun sudah bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan, begitupun juga dengan Moses. Namun pada suatu hari tepat di bulan ke-6 keluarga Grace tinggal di sana, Bu Muna melihat Moses kembali berbicara sendiri. Tapi kali ini Moses terlihat tersenyum ketika berbicara dengan sosok yang tidak diketahui itu. Dan ketika hal itu diceritakan oleh Bu Muna pada Grace langsung menanyakan pada anaknya dengan siapa dia berbicara tersebut. Moses mengatakan bahwa sosok itu adalah seorang perempuan seumuran Grace yang tinggal di dekat rumah yang mereka tempati. Grace menghela nafas lega. Ia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut selagi mereka tidak mengganggu keluarganya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk next videonya, apa nih cerita yang akan saya bawakan? Jadi kalian harus tetap subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan tidak ketinggalan info juga tentang cerita yang akan saya bawakan yang di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dengan cara memberikan like dan komen serta share video kali ini sebanyak-banyaknya. Ya, dengan cara itu pula terima kasih atas dukungan kalian karena channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi dan juga jadi channel yang sampai sekarang ini itu adalah berkat kalian semua. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.